Wonogiri nggak cuma terkenal dengan mie ayam dan baksonya saja, tapi juga punya kudapan khas yang biasanya jadi oleh-oleh. Salah satunya adalah keripik tempe penguk. Berbeda dari tempe biasa yang berbahan dasar kedelai, tempe penguk terbuat dari bahan dasar kacang koro yang berukuran lebih besar jika dibandingkan dengan kacang kedelai. Keripik tempe penguk ini punya sensasi berbeda dari keripik tempe kedelai pada umumnya. Ada satu daerah di Wonogiri yang menjadi sentra pembuatan keripik tempe penguk, yaitu di lingkungan Kropok, Kelurahan Wuryorejo, Kecamatan atau Kabupaten Wonogiri. Salah satunya yakni Rohayati, warga lingkungan Kropok RT 2 RW 4. Karyawannya berasal dari warga asli setempat, dan seluruh proses pembuatan camilan itu dikerjakan di rumah. Dalam sehari, satu produsen keripik tempe penguk ini bisa memproduksi hingga 300 bungkus. Rohayati menceritakan, ia memproduksi keripik tempe penguk ini sejak 2009. Artinya, sudah 16 tahun ia menjadi pelaku UMKM ini. Meski sudah 16 tahun, Rohayati yang akrab disapa Eti ini menyebut ia generasi baru karena ada yang memproduksi tempe penguk lebih lama darinya. 2009. Iya. Saya bilang aja nih. Saya bilang aja di dalam sini. Ada lah, saya ini termasuk sudah sekian kali. Iya. Dalam sehari, Etik bisa memproduksi hingga 300 bungkus keripik tempe penguk. Per bungkusnya berisi 19-20 tempe penguk. Harganya cukup terjangkau, yakni 13.000 per bungkusnya. Mudah sekali mendapat keripik tempe penguk di Wonogiri. Bahkan pembeli juga bisa membeli dengan datang langsung ke rumah produksinya. Malah bisa melihat proses pembuatannya langsung. Ya, jualnya apa? Pasar Wonogiri. Saya ngambil ini. Banyak kan diambil mas, diambil reseller Seller dari luar kota. untuk oleh-oleh itu. Di hari biasa, ia dan karyawannya bisa memproduksi 300 bungkus keripik tempe penguk. Namun di momen Ramadan hingga Lebaran, pesanan di tempatnya membludak bahkan cukup membuatnya kewalahan. Memang keripik tempe penguk banyak dicari untuk buah tangan alias oleh-oleh. Apalagi saat Lebaran banyak pemudik pulang kampung sehingga pesanannya meningkat. Kelebihan keripik tempe penguk ini selain gurih dan renyah, yang utama adalah tahan lama sehingga bisa dibawa hingga luar Pulau Jawa. Kalau renyahnya sih biasanya 2-3 minggu masih renyah, cuman kalau rasa kan kita nggak pakai bahan pengawet apanya, mungkin beda-beda ya. Kalau udah lama, tapi bertahannya bisa 3 minggu. Iya, bisa bertahan. Jadi untuk oleh-oleh bawa ke tempat jauh nggak mungkin. Meski terbilang laris manis, usaha kecil yang sudah ada sejak 16 tahun silam ini tak luput dari pasang surut. Rohayati pernah mengalami tak ada pemasukan sama sekali ketika pandemi COVID-19 melanda tahun 2020 lalu. Kala itu, usahanya mandek produksi selama beberapa pekan. Keripik yang sudah diedarkan ke pasar dikembalikan karena tidak bisa dijual. Penghasilannya pun terhenti. Padahal ia dan suaminya menjalankan usaha itu untuk menghidupi keluarga dengan 2 anak. Belum lagi sejumlah karyawan yang bekerja di tempatnya. Ya kemarin pas COVID itu Itu paper itu kondisinya. kan terus libur total mas, libur total karena Sama sekali nggak bikin. Berapa bulan? nggak sampai bulanan kok, kurang lebih sekitar 2 minggu atau 3 minggu ya, benar-benar libur. Terutama yang di pasaran kan banyak yang di retur kan, karena mereka nggak bisa jual juga kan. Liburnya sama aja kan, kalau saya nggak produksi kan juga nggak ada pemasukan. Dari itu semua penghasilan penghasilannya sama nggak? Sama. Enggak, karyawan-karyawan yang dari bakalan Iya,
bingung tau Mas, sama kan ekonomi macet kan. Lama-kelamaan juga otomatis jalan sendiri. Ada permintaan lagi sedikit, cuman ya sedikit-sedikit. Tapi nggak langsung banyak. Enggak. Saat itu, yang membuatnya bertahan hidup adalah dengan mengandalkan uang simpanan hasil berjualan keripik tempe penguk. Ia akhirnya kembali memproduksi keripik tempe penguk karena terdesak kondisi. Meskipun saat itu jumlah pesanan menurun drastis dibandingkan sebelum pandemi, seiring berjalannya waktu, kondisi usahanya membaik dan kembali bisa memproduksi hingga 300 bungkus keripik tempe penguk. Apalagi, usaha camilan untuk oleh-oleh ini tak pernah lekang oleh zaman. Tekstur keripik tempe penguk yang renyah dan bisa bertahan cukup lama membuat camilan ini memang cocok untuk dijadikan oleh-oleh. Tapi tahukah kamu, proses mengolah penguk hingga menjadi keripik tempe yang siap dikonsumsi ini memerlukan waktu yang cukup panjang. Rohayati pun menjelaskan ada beberapa tahapan mengolah penguk hingga menjadi keripik tempe. Mentah itu direbus, kasih abu ya Mas, abu biar mudah dalam membuang kulitnya. Setelah direbus dibersihin kulitnya, terus direndam 1 malam. Setelah direndam semalaman, tempe penguk ini diiris tipis-tipis. 1 biji penguk diiris manual menggunakan tangan. Perlu tenaga ahli untuk melakukannya, sebab 1 biji harus diiris menjadi 18 lembaran tipis. Kemudian irisan penguk itu dicuci lagi, kemudian kembali direbus. Lalu irisan penguk kembali direndam selama 1 malam setelah baru dicuci. Kemudian direbus lagi, baru ditiriskan hingga kering. Irisan penguk itu kemudian diberi ragi agar menjadi tempe. Penguk yang sudah diberi ragi kemudian dibungkus agar mempercepat fermentasi. Buat tempe nunggu sampai 2 hari 1 malam. Sudah jadi tempe baru bisa digoreng. Dari awalnya enggak Mas, enggak jadi 3 hari. Kalau dari proses awalnya tadi sekitar ya 5 harian. 5 hari dari penguk. Dari penguk mentah sampai siap konsumsi ini kurang lebih 5 hari. Penguk yang sudah menjadi tempe itu kemudian digoreng menggunakan tepung basah yang sudah diberi bumbu rahasia racikan dia. Proses penggorengannya dilakukan sebanyak 2 kali menggunakan tungku kayu bakar agar panas minyak optimal sehingga keripik tempe penguk bisa renyah. Kalau renyahnya sih biasanya 2-3 minggu masih renyah, cuman kalau rasa kan kita nggak pakai bahan pengawet apa gitu. Mungkin beda ya. Kalau udah lama, jadi bertahannya Iya, bisa bertahan. jadi kalau oleh buat tempat jauh lama. Kerenyahan keripik tempe penguk ini membuat seorang pelanggan bernama Arianto tak berpaling. Ia menyebutkan keripik tempe penguk menjadi salah satu oleh-oleh wajib dibeli ketika berkunjung ke Wonogiri. Renyah yang tahan lama membuatnya kerap membeli keripik tempe penguk untuk jadi oleh-oleh. Menurut saya rasanya enak, renyah, gurih, kemudian bikin saya itu ketagihan. Jadi kalau ke Wonogiri saya selalu mencari keripik penguk sing gerobak itu awet, iya, buat oleh-oleh cocok dan tidak gampang basi dan sebagainya istilahnya ya. Harganya juga sangat murah, terjangkau dan irisannya besar-besar tapi tetap renyah dan rasa penguknya masih terasa. Tak cuma gurih dan renyah dan tahan lama, keripik tempe penguk ini juga berprotein tinggi. Dibandingkan kedelai bahan dasar tempe pada umumnya, kacang korep penguk relatif sulit ditemukan, apalagi di daerah perkotaan. Karena itulah keripik tempe penguk khas Wonogiri ini menjadi istimewa karena tak banyak dijumpai di daerah lain. Namun menurut laman budayaindonesia.org, Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta, juga mengklaim sebagai daerah penghasil tempe penguk. Bedanya, di Kulon Progo, tempe penguk tidak dibuat menjadi keripik melainkan besengek. Keripik tempe penguk disebut menjadi oleh-oleh khas Wonogiri baru dimulai pada 2008.
Awalnya, Joko Setianto berasumsi tempe penguk bakal laris seperti halnya keripik tempe kedelai yang juga banyak dibuat dan dipasarkan di Wonogiri. Benar saja, ide Joko Setianto itu membuat warga Krobok banyak yang produksi keripik tempe penguk hingga kini. Bagaimana? Penasaran nggak dengan rasa tempe penguk khas Wonogiri? Kamu bisa berkunjung langsung ke sentranya di lingkungan Grobok Wonogiri, atau juga di pasar-pasar atau tempat oleh-oleh di Wonogiri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.